Kita sepertinya seringkali lupa bahwa alam tak pernah membutuhkan eksistensi manusia. Justru kitalah yang bergantung padanya. Alam menyediakan ruang hidup yang hingga hari ini terus kita nikmati. Tanpa kelestarian alam, keseimbangan akan terganggu dan pada akhirnya manusia sendirilah yang akan merasakan dampaknya. Dalam perjalanan ini, kami mencoba memahami mengapa manusia yang bertamu pada alam justru kerap kali meninggalkan luka. Menyelesaikan setiap detail manajerial. Pesan dari kami adalah jaga satu sama lain. Dikjud Gunung Hutan 2025. Wapela, wapela, wapela. Setelah semalam melaksanakan upacara keberangkatan, mempacking dan memastikan seluruh perkap tidak ada yang tertinggal, kami berkumpul seusai jam kuliah dan memulai perjalanan dari Sekre Wapela menuju Terminal Sukun di Semarang, diantar oleh saudara-saudara kami yang turut melepas keberangkatan. Dari sini bus akan membawa kami menuju Terminal Tirtonadi di Solo, lalu berpindah ke bus lain dengan tujuan Tawangmangu Karanganyar sebagai terminal terdekat dari kaki Gunung Lawu. Perjalanan dari Semarang menuju Solo kami isi dengan sedikit berbincang dan banyak beristirahat. Kami tahu betul, perjalanan besok akan terasa melelahkan. Beberapa jam kemudian, kami akhirnya tiba di Terminal Tirtonadi. Kami pun turun dan segera mencari tempat untuk menunggu bus menuju Tawangmangu. Tidak perlu lama menunggu, bus kami akhirnya tiba. Belakangan hujan terus menghiasi waktu. Kami sempat khawatir melihat ramalan cuaca yang menyatakan bahwa 3 hari ke depan hujan akan selalu turun. Namun apa boleh buat, kami hanya bisa menerima dan berharap hujan tersebut tidak sampai mengganggu kegiatan kami. Setelah sampai di terminal terakhir, kami melanjutkan perjalanan dengan jemputan dari pihak Basecamp Singolangu. Basecamp yang akan menjadi tempat kami menginap malam ini. Sesampainya kami di Basecamp, kami segera makan malam, lalu melakukan briefing untuk besok dan segera beristirahat. Besok, perjalanan sungguhnya akan dimulai. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dipersilakan. Berdoa tak akan pernah selesai. Pagi terbilang cerah saat kami memulai perjalanan dari Basecamp ke Pintu Rimba. Udara dingin khas pedesaan mengiringi keberangkatan kami. Memasuki Pintu Rimba, kami menyadari bahwa inilah titik awal dari perjalanan kami. Menyadari bahwa dalam petualangan ini akan banyak tawa dan duka yang kelak akan menjadi cerita menyenangkan untuk dikenang. Kita sekarang sudah 2 jam perjalanan dan sekarang kita menuju pos 2. Jalur Singolangu adalah jalur yang sepi pendaki jika dibandingkan dengan jalur lain di Gunung Lawu. Mungkin karena titik awalnya yang paling rendah di antara jalur lain, sekitar 1300 mdpl. Hal ini membuat langkah menuju puncak terasa lebih panjang dan melelahkan. Jalur Singolangu juga dinyatakan sebagai jalur tertua. Jalur yang konon merupakan petilasan Prabu Brawijaya V ketika menghindari pasukan Raden Fatah. Beberapa titik di jalur ini masih menyimpan kisah tersebut dalam diam. Ini sudah jam 10, 3 jam perjalanan dari BC. Kita udah di pos 2 menuju pos 3 dan ternyata jalurnya lumayan curam. Apalagi menurut Mas Bayu, penjaga BC, beliau bilang kalau dari pos 3 ke pos 4 itu tanjakannya sangat amat curam. Kita akan lihat nanti. Informasi dari Mas Bayu memang benar. Kami dihadapkan pada elevasi yang cukup curam saat menapaki jalur dari pos 3 menuju pos 4. Tanjakan Penggik Coyo membuat kami beberapa kali beristirahat di jalur. Saat akhirnya tiba di Bukit Family, hujan berhenti, menyisakan langit yang begitu cerah dan bersih.
Kami bersegera untuk menyiapkan dapur menggunakan flysheet dan membangun tenda untuk kami beristirahat malam ini. Pagi datang begitu lembut, menampakkan indahnya dengan anggun. Tanpa menunggu lama, kami segera menyiapkan sarapan dan membereskan tenda. Pagi ini kami harus bersiap dengan cepat guna dapat mengejar target. Hari ini kami akan menyambangi puncak, lalu kemudian menuju Gupakan Menjangan untuk bermalam. Hal yang paling membuat malas dalam pendakian di musim hujan adalah saat harus memakai kaos kaki dan sepatu yang basah. Terasa dingin dan berat. Tetapi saat di gunung, pilihan yang ada selalu sederhana. Lanjut berjalan dengan ketidaknyamanan atau berhenti dan tertinggal oleh waktu. Kami sampai di Sendang Derajat pada pukul 10 pagi. Setelah mengisi air dan beristirahat sejenak, kami beranjak pergi menuju puncak. Kabut kembali menyelimuti jalur, membuat suasana terasa syahdu. Sesampainya kami di puncak, kami mengabadikan momen ini sejenak. 11.40 di hari kedua, kita sudah sampai di puncak Lau. Dan demi mengejar waktu, kami langsung kembali turun ke arah Hargo Dalam untuk istirahat makan siang. Namun dua dari kami perlu melakukan navigasi darat lebih dahulu. Kita sekarang mau kemana, Fik? Kita sekarang mau ke Hargo Dalam, Parongpong. Karena tadi kita sempat telat turun, soalnya kita nafdar dulu berdua. Mereka turun duluan buat nyiapin konsum untuk kita, jadi kita turun langsung makan. Habis itu langsung ke Gupakan. Let's go. Oke teman-teman, jadi sekarang ini udah jam 1:30 dan kali ini kita akan menuju Gupakan Menjangan, arahkan di hari kedua kita. Tadi kita sudah dari puncak Hargo Dumilah dan beristirahat di Hargo Dalam sebentar buat ngopi-ngopi sama makan siang. Mendekati Gupakan Menjangan, gerimis kembali datang menyapa kami. Dan persis ketika kami sampai, hujan pun turun. Kami langsung membangun flysheet dan tenda. Ini jam 5 di hari kedua pendidikan lanjutan GH 2025. Dan sekarang kita akan ngapain, Fik? Di sini kita akan membuat trap. Ya, jadi kita ini mensimulasikan simulasi survival. Di sini kita akan menggunakan trap itu sebagai simulasi mencari makanan di hutan. Ya, namun di sini kita apabila mendapatkan hewan tangkapan, kita akan tetap lepaskan karena kita tidak dalam kondisi yang memerlukan makanan tersebut. Trap yang akan kita buat di sore hari ini adalah model kurungan yang nanti sistemnya akan kita jelaskan lebih lanjut. Untuk bentuknya kurang lebih seperti ini. Seperti yang sudah dijelaskan, kami membuat trap sebagai upaya untuk melatih skill survival. Hal ini akan dibutuhkan jika suatu saat kami dihadapkan pada kondisi yang tidak diinginkan. Sejenak setelah itu, kami mengumpulkan kayu mati di sekitar tempat camp, mencari amunisi kayu bakar untuk menghangatkan tubuh kami saat malam hari. Waktu terasa mengalir begitu cepat.
Malam kali ini kami lewati dengan cerita, tawa, dan nostalgia kami di waktu yang dulu. Menjelang tengah malam, kami baru beranjak tidur sembari berharap besok akan berjalan lancar sampai kami kembali ke Semarang. Seperti biasa, kami bangun tepat pada pukul 5 pagi. Jam 5. Setelah itu kami memasak sarapan, menyelesaikan titik navigasi darat yang tersisa, dan melakukan identifikasi flora fauna di bukit yang agak jauh dari tempat camp kami. Pagi ini kita dari tempat camp menuju ke salah satu bukit yang ada di Gunung Lawu dengan rencana untuk identifikasi flora dan fauna. Namun ternyata di sini juga flora fauna sama aja. Kita menemukan ada kotoran hewan, Kotoran hewan dan menemukan hewannya itu. Pagi ini terasa lebih santai. Tidak seperti hari sebelumnya yang perlu mendaki, kali ini kami hanya akan fokus untuk turun dari Gupakan Menjangan melalui jalur Babar. Mulai dari Santara. Wapala. Selama kegiatan kami di Gunung Lawu, tidak hanya sekali kami terpana oleh keindahan yang disuguhkan, oleh sabananya, telaganya, mistisnya, dan segala hal yang dikandung oleh Gunung Lawu terasa begitu indah dan magis. Namun yang membuat sedih adalah fakta bahwa tidak semua pendaki sadar akan tanggung jawab yang mereka pikul saat berkegiatan di alam. Kondisi Gunung Lawu terlihat sangat memprihatinkan. Sampah bekas para pendaki tidak karuan sekali, berserakan seakan itu adalah tempat pembuangan. Meskipun tidak semua, tapi beberapa pendaki merasa tidak perlu untuk membawa pulang sampah yang mereka hasilkan selama pendakian, sehingga itu meninggalkan banyak sampah di gunung. Sangat ironis sekali melihat tumpukan sampah sesaat sebelum kami mencapai puncak. Dalam permasalahan ini memang diperlukan kerjasama dari para pendaki dan para pengelola. Pendaki seharusnya memiliki kesadaran untuk tidak meninggalkan apapun selain jejak langkah. Dan pengelola seharusnya menyokong pendaki dengan regulasi dan fasilitas yang memadai. Namun, sembari menunggu regulasi dan fasilitas yang baik, kesadaran para pendaki adalah hal yang harus ditingkatkan agar alam selalu dapat dinikmati. Karena menjaga alam bukan sekedar kewajiban, tapi juga sebagai bentuk penghormatan kita kepada suatu ciptaan Tuhan. Kami sampai di base camp Babar sekitar pukul 2 siang. Setelah membersihkan diri dan menyempatkan makan siang, kami segera bersiap dan bergegas menuju terminal Karangpandan dengan menggunakan jasa antar dari pihak base camp. Dalam perjalanan pulang, kami banyak beristirahat. Tubuh mulai merasakan lelah dan pegal yang sudah tertumpuk selama masa pendakian. Pada pukul 5:30 sore, kami tiba di Terminal Tirtonadi. Setelah transit sebentar, kami kembali melanjutkan perjalanan dengan bus menuju Terminal Sukun. Perjalanan kali ini terasa begitu singkat. Kami benar-benar tertidur pulas hingga bus membawa kami kembali ke Semarang. Setibanya kami di Semarang, saudara kami langsung datang menjemput. Kami menyempatkan singgah sejenak di Sekre untuk melakukan evaluasi harian sebelum akhirnya kami benar-benar pulang ke kediaman masing-masing. Dalam dunia mahasiswa pecinta alam, seringkali kami diingatkan tentang sesuatu yang sangat krusial dalam petualangan. Jangan bunuh apapun selain waktu, jangan ambil apapun selain gambar, dan jangan tinggalkan apapun selain jejak langkah. Hal itu selalu tertanam dalam benak kami, demi menjaga alam tetap lestari seperti sebelum kami menjejakkan kaki di atasnya. Ingat, alam bukan hanya diperuntukkan untuk manusia. Ia adalah rumah bagi flora dan fauna yang terus berusaha menjaga keseimbangan dalam keheningan.